Begitulah ahlus sunnah wal jamaah. Kitabus sunnatin ijma'un wa qiyas, arba'atun adillatun bilal kibas. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang harus sama-sama kita terus berjuang dan terus berjuang hingga akhir hidup kita. Dan kemungkinan besar perjuangan itu dibantu oleh pesantren-pesantren pendidikan agama, karena kada mungkin di pasar mencetak ulama, kada mungkin juga di paunjunan mencetak tuan guru. Tuan guru kiai itu dicetak di pesantren pada kebanyakannya, walaupun ada juga yang kada lewat pesantren. Maka dari karena itu, untuk memperbanyak ulama, terus menambah-nambah ulama, pesantren harus berjuang habis-habisan, wajah sampai ke hulu-hulunya. Jadikanlah orang-orang yang belajar menjadi ulama yang memegang Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jangan sampai pesantren tamat dalam sebutan, tapi tajwidnya aja belum bisa. 7 tahun belajar di pesantren, tamat, dapat ijazah, tajwid nggak bisa, jadi khatib tiap Jumat. Seandainya Jumat itu tiap hari, dia yang jadi khatib. Baca ayat Suhufi Ibrahim wa Musa, itu pun maulid. 7 tahun di pesantren, tajwidnya belum betul, maka khatib. Beliau tadi bilang kalau jadi NO harus hafal Barzanji. Kalau orang NO harus hafal Burda. Insya Allah kita orang Kalimantan pasti hafal Barzanji. Coba bilang Barzanji. Artinya harus hafal Maulid, memuji Rasulullah, Burda hafal, Barzanji hafal, Ad-Dibai hafal. Ini pakai gamis, pakai bolang, Musa jadi khatib juga. Ma inna ilaina yawmum hisabahum. Maka tukang talakin dia juga cara berasok. Innal jannata bunyi 7 tahun di pesantren, itu tak tahu. Mana tajwidnya, mana cara bacaannya yang benar? Pesantrenlah berusaha sedapat mungkin. Fakta telah bicara, manakala kendala di pesantren telah nyata. Berapa banyak santri-santri yang belajar di pesantren tapi kitab kada kawat tamat. Ini fakta. Harus jadi pikiran guru-guru, pimpinan-pimpinan pesantren. Kayak apa supaya kitab nang dikaji tamat. Bacaannya i'anah tapi 2 jilid aja. Itu gini untung-untungan, munturun terus. Bacaannya Bajuri, Fathul Wahab, tapi nggak ada yang tamat. Nahu mulai dari Jurumiyah, sabatannya harat aja kan, sampai Alfiyah Ibnu Malik setengah jalan lulus. Akhirnya membaca nahu tepuntang pantil, mentalap ilim wajat-wajat, mantalap ilim wajat-wajat, mati Isidin bertahan. Nyata Isidin gak ada salah.
anak membarisi kalau pina luput, anak mentalabal ilma wajad ada wani rasa ragu-ragu juga, jadi mentalab ilm wajad bebayanya bisa ngahu, apalagi kalau Allahi makin nyai tawakan orang sealaman tuan guru pulang gonol kayak pada bola. Berusahalah bagaimana caranya agar kita orang Islam mengenal agama, dan agama itu dikenal dengan kitab-kitab ulama, dan kitab-kitab ulama ya ada yang Melayu, ada yang gundul. Melayu, bahasa Melayu mungkin nggak pakai ilmu alat, tapi kalau kitab gundul botak ya harus pakai ilmu alat. Nggak mungkin bisa didapat agama kalau nggak belajar, dan belajar harus sama guru. Itu yang kata beliau tadi, taklid. Nggak bisa kita langsung berguru ke Rasulullah, zamannya aja beda. Zaman kita zaman ini Bang, harus berguru. Jangan berguru kepada kiai Google, Ustadz YouTube. Yang mana sanadnya, mana ijazahnya. Bergurulah kepada guru. Guru tadi sama guru lagi, guru tadi sama guru lagi, hingga sampai kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Bukan hanya di daerah mereka menuntut ilmu, mereka pergi jauh mencari guru agar dapat ilmu yang bermanfaat, mengaji bertahun-tahun kitab yang mereka baca. Itu pula yang nanti akan mereka ajarkan kepada masyarakat, hingga dibangun pesantren. Di sana diajarkan ilmu alat, ilmu hukum agama, baik tauhidnya, baik fikihnya, baik tasawufnya. Mereka ada sumber kitab yang mereka pegang. Kalau nya berguru ada belajar seronganan nukar kitab tugin di pasar, lepasan jualan tukang ojek, baca air seronganan. Gara-gara kada berguru sinyataan kullu apa habbatun sauda sifa min kulli da, gara-gara kada berguru tuh kitab dimakannya rayap gagak, hingga titiknya satu jadi dua, hayatun sauda sifa min kulli da. Harusnya habbatun sauda jintan irang obat segala penyakit, karena titik dua hayatun sauda sifat min kullida tadung irang obat penyakit. Karena kada berguru salah paham, lalu mengacak kayak kata dong, insya Allah memang sembuh penyakit, mati. Panitia ini pintar menyuruh ulun berceramah, jadi sama loconya. Jam 12 lapar sama, haus sama, panas kurang lebih, tapi nang manampian bulik pian terdahulu sampai. Belum jauh, putar dulu ban hanya sampai. Para habaib alim ulama, jabat pemerintah, tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah, berusahalah kita untuk jangan sampai ulama itu hilang. Jangan sampai ulama itu yang ada hanya ulamaan. Imbas sudah bergabis bebulan sambat tulang Kiai Haji, di undangan bertulis Kiai Haji Usman, Kahah Usman, tertinggal Kahah nggak mau datang, padahal Kahah bisa aja pelatnya mobil kanteng. Ulama enggak cuma ulamaan. Akhirnya timbullah para penceramah, para dai yang ngakunya ulama tapi enggak ada ilmu agama, dapatnya hanya di majalah, di Google, di YouTube, simpanan Kai Bahari, buku Kai, buku Datu, ilmu rahasia. Saking rahasianya inya gini nggak baca. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Itu nanti akan datang masanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka bakal mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, kata benar, lalu sesatlah mereka, salahlah mereka, bahkan menyesatkan orang lain.
Ini yang pertama, benteng kita. Mari kita kembali semangat. Gimana caranya agar para pelajar, terutama di pesantren, bisa ilmu alat, bisa tahu di agama, agar mereka nanti tamat, baca kitabnya benar, pahamannya benar, tauhidnya benar, fikihnya benar, tasawufnya benar, berdasarkan akan ulama-ulama, berdasarkan kitab-kitab yang mu'tabar. Jangan sampai maalang-alang, ngarangin maalang-alang yang lebih aneh lah dipaksa. Sekolah 7 tahun di Banjar di pesantren, habis tamat 7 tahun nuntut di Aras. Tahu di Aras? Pokoknya sekolah tinggi gitu aja. 7 tahun tamat di Banjar, melanjutkan entah kemana, ke Aras sekali. Pulang dari Aras ke Banjar, nyalahin pesantren yang asal dia nuntut di situ. Tahlil bid'ah, talqin bid'ah. Padahal dia diajarin talqin 7 tahun. Dia diajarin itu tahlil 7 tahun. Pulang dari Aras, siapakah gurunya di Aras tuh pada tahu juga. Kulik mahantami guru-guru nang ada. Guru-guru nang seperti ngajar datu jar neraka berataan. Ini aneh lagi. Cari aja di dunia ada orangnya. Mudahan jangan kita. Harus kita jaga. Tamat benar-benar bisa. Agar supaya kita bisa mengaji ulang ilmunya ulama, fikih bisa kembali diulang, tauhid kembali diulang, tasawuf kembali diulang, kemudian dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan. Sungguh nikmat paling besar di alam semesta, diantaranya ilmu dan ulama. Dengan ilmu kemuliaan kita dapat. Kada nyaman jawabang didengarlah bungol itu kada nyaman didengar. Bungol nyaman lah didengar. Bungol itu bodoh. Kada nyaman didengar. Bungol. Nah, yang makanan saking toh hinanya bungol, orang bungol disambat bungol kada ada hakunnya. Orang ini sudah bodoh, kita panggil bodoh, tempelengnya kita. Itu jahatnya bungol. Jahatnya bungol, orang bungol kada hakun disambat bungol, tapi tatap aja bungol. Dengan ilmu lalu jadi mulia. Nyaman juga orang berilmu. Nangarang berilmu nyaman juga, kada ragu-ragu berjalan, kada ragu-ragu hidup. Orang bungul tuh ragu-ragu, asa maju aja, asa mundur, asa iya, asa lain, iya lain, iya lain, iya itahi, jangan kawan. Gara-gara bungul, jasi kong amas, jasi kong tahi, amas jangan kawan. Amas, menjepit, iya, ada bungul, kita kan ada bungul, kada terjawab. Tadinya nyamannya bungul, bingung. Orang tolak umrah, tolak bungul. Tawaf bingung, sa'i bingung, kenapa? Bungul. Sampai boleh ke hotel bingung, bungul. Coba orang berilmu, yakin, punya percaya diri, namanya juga berilmu, punya pengetahuan. Kadangnya nyamannya bungul, hendak bagak tasupani, supan. HP larang aja, SMS kada bisa. Asa tasukani. Berbunyi telepon, kurangnya ada-ada. Jadi pasami Pak. Bila berbunyi telepon pian, mungkin kada hendak mangkat, padahal kan kurangnya ada-ada. Berbunyi telepon, kurangnya ada-ada. Apa berbunyi, bungolnya ini presiden dipadahi sudah kurangnya ada-ada. Nih, berbunyi telepon nih. Siapa nang bungol? Sidin nang bungol. Kurangnya ada-ada di sini. Nyabungol tadi Pak. Belajar main SMS. Pina sudah bisa pinanya. Disuruh hem SMS. Dua ini aku. Tulisan kok ada baik. Ini bungol digaduh. Bungol digaduh. Apa lagi di sini SMS tulisan kok ada baik. Ngalih orang apa? Kita ngalih orang membaca. Dokter tuh ngalih kalau dibaca ngalih lagi tulisan kok. Kan bungol 2 kali ya ini. Maka berusahalah kita untuk menjadikan pelajar-pelajar kita berilmu
Sekarang kita merasakan betapa pendidikan sepertinya diganggu-ganggu. Orang yang menuntut ilmu agama sepertinya tidak mulus berjalan menuntut ilmu agama. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang mengganggu, terutama iblis, syaitan, nafsu, menghalang-halangi tujuan kita untuk menjadi ulama. Ada orang tua yang kadang-kadang nggak berani menyekolahkan anaknya kepada agama. Kenapa? Takut miskin. Makan apa kena anak unda? Ya makan nasi, bapak makan dadu. Makan nasi, hanya bungul-bungul anak piana. Jadi apa ini kalau sekolah karena di agama? Ya jadi manusia. Jadi hantu bang. Kedua nih, ada anak kuitannya kadang-kadang menyekolahkan dengan kuat semangat diantar tuh anak. Sekalinya balum abahnya bulik, inya sudah bulik betul-betul ke rumah. Kadang mau sekolah, mau lawan aja nak abah. Wali Allah Ta'ala mana nih? Hanya aku antar di pesantren, ada sudah di rumah. Yang ini belum turun sekolah jadi wali sudah. Turun sekolah, di mana disuruh sekolah? Sampai kuitannya merayu, maka ini jikam sudah naikam sekolah di agama. Kata baik, maka ini sudah ikam begawi, aku nggak sekolah. Dan saking merayunya nih lawan anak supaya anak tahu di agama. Kadangnya nyaman kayak, sudah di rumah anak lelaki gonol jadi imam. Allahu Akbar, nyaman nang umah menangis, nang abah menangis. Kenapa? Bungul. Kan bisa jadi imam menangis saya. Iya lah. Bahagia hati bisi anak bisa jadi imam. Kada kegampanan. Tuntung sembahyang bawirit, kada tabulirit dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus ya Allah. Belum bawirit ya Firdaus. Kesungsungan. Ya, jakannya Tuhan tuh manusia, Tuhannya tahajud. Tuhan tuh manusia tahajud, Tuhan asik santai. Dikirim orang masalam nih bawirit, dia ada Firdaus ya Allah, Firdaus. Jadi jangan rakit atit, ha? Allah. Iya, wirid enggak. Bisa aja jadi belakang tuh bawirit. Buktinya penyaring aja orang nggak tadi bisa. Ya latif, oh ya latif, ya sapi, oh ya kambing. Ini ada yang mimpin sudah, ada yang mimpin. Masing-masing ulangan, masing-masing wirid mana hafal, ada yang mimpin aja luput, salah. Maka ini nama adu-adu. Ya latif. Iya, nyaring sudah bilanya adzan, nang tuan guru ini menjawab ya lasana. Jadi tuan guru la haula wala quwata illa billah melajari jamaah nih. Jawabannya itu dilajari jaluput. Ya lasana la hawa wala. Maka dilajari sudah. Apalagi kada dilajari itu nang jadi bawirit tuh imam tuh penyaring melajari. Nang belajari jak tapi bisa. Dan mau bubuhan kita nih juga mau kurang lebih hantu juga. Hingga bila para ayatul kursi keluaran. Mau dia bakula lawan hantu tuh. Kita mengerti juga. Bila sudah bak la ilaha illallah wa la syarikalah, ngikut aja dulu. Allah ma'ajirni ngikut aja. Udah dekat ayatul kursi keluar 1, 2, ini kurang lebih keluarga jin kali. Takut sama ayatul kursi. Itu kita yang malas. Orang yang jadi imam udah ngajarin kita, mimpin kita, membimbing kita. Allahu Akbar. Salat tarawih biasanya Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih. Ada aja yang dibuncuk salim. Padahal nyaring dan dipimpinakan. Ada jadi ujung salim, jadinya salim pun. Padahal diajarin, sudah dibimbing. Ketika orang mau salam nama, mau salam alaih, ya kan? Dia salim. Maka pulang imam baca Fatihahnya santai aja dulu, terawih nih. Imam baca surah hanya siap berdiri. Menguler benar, malas benar terawih. Maka dipadahi, jangan mulai takbir, tunggunya terawih ya. Kali benar lemah lawan. Iya, pas witir
Mukaddimahnya yang 2 rakaat pasti ayatnya sabihis. Udah nyantai rokok dulu. Malam 1, malam 2, malam 3, malam ke-10 jadi imam bungol mana bilang mukaddimah witir pasti berokok. Wallahuanin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadi jangan kawan 3 bilah kalau 3 bilah disabis Yasin kalau 3 bilah mau nyucul berokok. Allahu Akbar. Tahu tuh rasa. Kata bilang nakal karena jadi makmum. Baca sidin Yasin. Allahu Akbar. Jadi makmum lah. Pungulnya. Jadi imam kesalam dah. Belawan di pungul sekampungan. Itu nang jadi betah bapak pemimpinan bewirip tuh ada imamnya nang melajari dilajari aja sudah, apalagi bebinian tidak anu bewirip ilmu dadangaran nah lihat dadangaran-ngarannya bebinian minyak itu aja mana bisa bewirip. Tasbih aja gimana jadi jarak anu nih rakib teh ponkep apa nang dibacanya tuh udah pakai komputer sudah nama meneliti ada keluar huruf-hurufnya bebinian tak bebinian ini anu ibadah sir kuat tapi kalau sudah bepandar merotet aduh jaring pada guru ada bebinian di sini kada ada kalau kata di sini ada di sini kada ada sih kok. Mari kita sama-sama berpikir dan berpikir gimana caranya kita bisa di Banjarmasin khususnya mencetak ulama seperti yang telah dilakukan oleh ulama-ulama yang juga kita peringati haulnya pada hari ini. Itu Darussalam mencetak ulama sangat amat banyak. Hampir semua orang yang lulus di Darussalam menjadi tuan guru ulama besar. Kenapa? Ya karena mereka mikirkan gimana pelajar jadi ulama, gimana orang yang belajar jadi ulama. Maaf ketika ulama sudah menomorsatukan harta dan kekayaan, ketika ulama sudah menyenangi kemewahan dunia, mengalahkan ilmu dan pengetahuan agama, ilmu pun cemburu bahkan pergi dari otak dan hati ulama tersebut. Gara-gara kalau seorang guru sudah mikirkan gajian wassalam sampai bergelar gurunya itu almanak, karena bila tanggal 1 betagi gajian, bila tanggal 1 betagi gajian sampai gelarnya orang asagap terus ini ada almanak. Kalau sudah dunia menjadi nomor 1 di hatinya, maka dia nggak mungkin memikirkan pelajarnya menjadi ulama. Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Kayak apa makan nyaman, kayak apa berumah nyaman, kayak apa berjalan nyaman. Itu aja yang dipikirkannya siang dan malam. Kada mau makan kepala sapak, padahal bahari waktu menuntut di pesantren kepala sapak kan dihantuk. Nasi ya Allah dipandang kada buas dirasa terpaksa memaksa mau kada mau daripada lapar hakul aja. Tapi mas sudah jadi ulama kenapa jadi hatib membuka amplop wah patah tangan ngatus ada kalau wawat Suria ada orang hutan kan ada tangan ngomongnya anda mengarang hutan seminggu mulai baik kedua saja di hati pujar sidin tadi kedua saja jadi apa jadi NO munnya bubuhan NO mencari duit kedua saja jadi NO kita di Banjarmasin yakin orang Banjarmasin kada pernah kesulitan duit. Nggak mungkin bisa uang
jangan masuk di gigi. Tidak pernah sulitan bed. Ulama harusnya lapar, dia yang berani maju ke depan. Lapar bukan masalahku, caci maki bukan masalahku, dihina bukan masalahku. Kata beliau tadi, berani berkata benar walau hanya seorang diri. Semua orang sudah melepas kebenaran, kita berani berkata benar. Ada di balik orang makan, tetap bertahan di kebenaran. Itu ulama. Mun ulun ini ada kau jadi ulama, jadi muridnya belum bujur. Kurang benar ya menyambat guru. Jadi muridnya belum benar, apalagi jadi tuan guru. Kita dengar cerita orang-orang tua dahulu ketika ngajar di pesantren. Lihat, guru Kiai Haji Anang Sarani punya rumah enggak? Pak Bupati tahu ceritanya. Ada bisi rumah mewah, tetap jadi tuan guru. Orang-orang bahari muhanya santai aja. Wah ini tuan guru harus diambil ibu mobil. Bila diambil betosa suruh sini bulik. Ada ke itu tuan guru. Tuan guru harus memahami kehidupan, bukan hanya nyaman yang disyukuri, tapi sakit pun kalau bisa disyukuri. Itu tuan guru. Senyum aja, itu tuan guru. Coba lihat manakib orang-orang soleh, lihat, malu rasanya. Oleh karena itu kita sama-sama berusaha mencetak ulama, menjadikan ulama panutan kepada masyarakat secara umum. Terutama dalam kitab Ad-Dasuki bilang seorang ulama pertama punya ilmu, yang kedua az-zahidina biqulubihim fi hadzal ma'radil hadir, harus menyukuri apa yang ada, tak usah mencari nang kadada. Nang kadada dicari, orang kadada itu dijebak. Kenapa lagi? Ini hulu sungainya nang keluar. Az-zahidina biqulubihim, mereka walaupun kaya mereka nggak takut miskin. Buktinya mereka suka membantu, suka bersedekah. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Harta bukan apa-apa di mata mereka. Hilang harta nggak masalah, ilmu yang mereka banggakan, mereka syukuri, mereka bahagia. Mari kita jangan sedih kalau menyembayangkan orang mati kada diamploki orang. Ya memang orang mati kalau memberi amplok. Kalau sama harap sama orang mati supaya dapat amplok ini kan mati, kasihan. Yang jadi imam sembahyang jenazah kalau sama ayal-ayal, bilanya orang sugih nang mati banyak kena amploknya, bisa aja ada. Karena sugihnya yang kan berajut. Baru sah. Allahu Akbar. Mahyang tuntung selesai. Boleh. Guru. Ini ampunkan guru. Mulai pura-pura mendengar aja. Mari. Ini ulama, dan ini yang harus kita bangkitkan mulai sekarang, bahwa ulama bukan dibudaki oleh dunia, tapi harus membudaki dunia. Kalau sudah ulama dibudaki dunia, ulama itu akan mudah dibeli oleh apapun. Dulu nih orang itik seikongin mau ubah hukum. Dulu nih orang itik seikong sini dah itik. Nah buku aja. Ini itik seikong guru jadi nah asalnya hukumnya haram dikit. Jadi bakwakan guru haram dikit. Yes, jangan. Kenapa? Ya karena sidin gila itik. Dua ikung harganya sama liar. Itik halabiu dua ikung sama liar. Hebat kayak itiknya ada, bisa bener kah? Ada. Kayak arwana kah? Ada. Kayak lohan kah? Ada. Biasa. Warnanya kah bagus dah, sama liar. Sekalinya dikira harganya sama liar, sayanya sama tiar laju bukan. Sama liar tadi Pak. Mudah-mudahan doakan ulun khususnya dan semua ulama di Banjarmasin benar-benar menjaga Banjarmasin, jangan sampai dunia yang ada ini membudaki kita, malah kita yang membudaki dunia. Dunia di tangan kita, bukan dunia yang memegang tangannya kita. Kenapa? Karena memang semua sudah tahu bahwa dunia termasuk musuh yang harus diperhatikan. Coba aja orang kada tahan sakit ya, kada tahan sakit dulu di mata patuh guring basi. Ayo dapatnya mati ramkok lo menyuntahi ya, gua tambah kurang aja PLN gini ya. Bunyinya rampok, penyala aku bayar tiap bulan. Ganti aja sudah PLN itu jadi pakai lilin, artinya PLN pakai lilin. Ngomong tambok bangsa kurang ajar hantu tambuna ada tuh. Inya sangit dai aslinya mati.
coba orang yang biasa santai aja, panas beranai, dingin beranai, mati lampu ada repotnya telanjang. Kalau kayak gini emang orang kebiasa-biasa. Kenapa nang kayak pian-pian lu hati orang biasa santai apa nasan ini pejabat sian yang antara dua jeneng kan berdiri bisa lapar bisa lapar bangun malam. Ini aja sebagai isi mungkin dari ceramah yang ulun sampaikan. Satu, mari kita menyadari ilmu dan ulama nikmat yang luar biasa. Ilmu warisan Rasulullah, ulama adalah mazharnya Rasulullah. Maka dua-duanya nikmat yang sangat amat luar biasa. Jadikanlah pesantren mencetak ulama yang ahlus sunnah wal jamaah, yang bersumber dari kitab yang mu'tabar. Ajarkan kepada mereka sampai tamat dan khatam. Jadikanlah pesantren sebuah jalan agar memperbanyak ulama, terutama di Banjarmasin, hingga kada lagi status ulama, benar-benar ulama. Dan mudah-mudahan dengan berkat perjuangan yang kita usahakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan-urusan kita. Sebagai penutup, contohlah orang yang kita hauli hari ini. Beliau berjuang bukan untuk diri beliau, tapi memikirkan gimana orang menjadi ulama yang mengikuti ulama, menjadi ulama yang tahu dengan ulama, bukan menjadi ulama yang hanya ngikut Quran dan hadis, menjadi ulama nggak tahu sama ulama. Inilah perjuangan beliau yang setidak-tidaknya harus kita ikuti sedikit demi sedikit. Ampun maaf ridho, zuhur sudah palak. Mudah-mudahan dengan berkah kita berhadir semua pada hari ini dapat berkah, dapat rahmah, dapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.